lagi lapar, saya belum makan, ibu tidak mau dengan kalau sudah masuk kelas, berarti kita siap menerima pelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Reza, kenal Reza? Nanti kita doa Reza. Semoga yang apa yang kita doakan hari ini terkabul dan menjadi hikmah buat kita semuanya. Sebelum kita ini buat absen dulu, siapa yang hadir hari ini? Siapa yang hadir hari ini? Siapa? Hafiz. Siapa lagi? Fani. Siapa lagi? Lauratul. Siapa lagi? Itu aja. Lauratul apa kabarnya? Ada kabar? Fani, izin. Hafiz, sakit. Sakit. Nah, ada lagi cuma 3 orang. Sebelum kita ini, ibu mau ngecek tuh kerapian kalian tuh bangun. Kerapiannya. Kita mulai pelajaran. Nanti jangan ada baju di luar, nggak rapi. Oke, semua silakan duduk. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, anak-anak ibu masih ingat dengan minggu yang lalu? Minggu yang lalu apa kita lakukan? Ini kita pernah membicarakan siapa, mengapa, di mana, mengapa, kapan. Siapa yang ingat? Coba yang jelas, siapa yang ingat? Ada 5W 1H.
Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? 5W 1H. Siapa yang masih ingat? Minggu yang lalu. Ayo, siapa yang masih ingat? Minggu yang lalu itu telah memberikan teks anekdot 5W 1H. Ingat? Ya, coba kamu sebutkan. Yang lain kalau dengar. What, when, where, who, where, from. Dalam bahasa Indonesia. Apa, kapan, di mana, siapa, kenapa, bagaimana. Coba ulang, Hergi. Coba ulang, Hergi. Yang bisa suaranya. Orang lain yang terdengar. Coba. Rizky. Kakak Rizky. 5W 1H. Apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Kapan? Kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Anda dengar? Coba keempat, ulang. Siapa? Yang ketiga. Kapan? Yang keempat. Kenapa? Yang kelima. Bagaimana? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menemukan makna tersirat dalam teks anekdot. Apa nak? Pengertian makna tersirat. Apa? Pengertian makna tersirat. Makna tersirat merujuk pada pesan atau makna yang disampaikan tidak secara langsung dalam teks. Hal ini dapat memerlukan pemahaman mendalam dan pengumpulan tulis untuk mengetahui maksud atau tujuan sebenarnya dari informasi. Mengerti tak? Kalau belum mengerti, coba kalian ditikap kali Bapak. Coba kalian perhatikan pengertian makna tersirat. Coba Riza. Kemudian makna tersirat merujuk pada pesan atau makna yang disampaikan tidak masuk dalam teks. Hal ini dapat memerlukan pemahaman mendalam dan pemikiran kritis untuk mengetahui maksud atau tujuan sebenarnya dari penulis. Mengerti semua? Ya, kemudian siapa yang bisa menjelaskan? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Silakan. Apa? Makna tersirat, makna yang harus dibaca. Tapi kalau makna tersirat, makna yang disampaikan dalam teks secara langsung. Paham? Kemudian ini contoh teks. Coba baca. Mau nanya? Teks anekdot dengan sangat benarkan situasi yang tidak atau politik menggunakan masalah atau membaca yang dianggap pokok juga tidak kemudian di mana baik lima. Ini analisisnya, analisis makna tersirat dalam teks anekdot. Jangan dilihat saja ya. Menggunakan alat tulis, jangan blok dan tidak tahu menulis. Nanti begitu caranya lagi lupa. Jangan duduk, ini buku aja lihat satu buku belum ada. Nah, fungsi dan tujuan penggunaan makna tersirat dalam teks anekdot. Coba untuk dibaca.
tidak menariknya. Kita lanjut. Dalam teks negatif, tingkat kesalahpahaman dengan membaca salah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Paham? Coba diperhatikan kesimpulan terakhir. Kesimpulan. Restu. Kesimpulan dan implikasi penggunaan makna visual dalam teks anekdot. Menarik, mengundang pembaca untuk menjadi lebih dalam. Tantangan membuat pembaca berpikir lebih kritis dalam Menginterpretasikan teks. Dapaan semua Bapak Ibu? Berarti ini sudah edukasi materi hari ini itu makna tersirat dan makna tersurat. Tersirat dan tersurat. Jangan salah lagi pemahaman nanti. Begitu edukasi tugas, berarti kalian sudah bisa membedakan yang mana makna tersirat, di mana makna tersurat. Sekarang Ibu kasih waktu 2 menit, kalian boleh lihat di YouTube atau di Google makna tersirat. Coba 2 menit ya. Sebelum Ibu bagikan LKPD, kalian cari dulu apa itu makna tersirat dan makna tersirat. 2 menit. Nah, coba kamu lihat kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin membacakan apa itu makna tersirat dan makna tersirat. Makna tersirat adalah memahami bahasa yang disampaikan secara tidak langsung. Sedangkan makna tersirat adalah memahami makna yang terdapat di dalam teks tersebut. Coba kelompok mana lagi? Silakan duduk. Terima kasih. Kita kasih aplaus buat kelompok 3. Lagi, akan membuat pertanyaan yang mengenai teks anekdot dengan judul laba-laba. Laba-laba kan? Ya, ada di situ sarang laba-laba. Sarang laba-laba. Hanya buka di HP, boleh di HP boleh, mau lihat di YouTube boleh, kali. Biasanya kemarin sudah. Nah, ini ya, kalian buka itu menemukan makna tersirat dalam teks anekdot. Petunjuknya, 1. Bacalah teks anekdot sarang laba-laba. Kemudian, temukan kalimat-kalimat yang memiliki makna tersirat. 3. Tuliskan kalimat-kalimat tersebut ke dalam tabel yang
Jadi seragam sudah. Mana nih? Ini gagasan yang disampaikan secara tidak langsung dalam tugas tersurat dan apa yang kamu kasih apa? Gimana kamu paham? Gimana kamu paham? Di mana tersirat? Di mana tersirat? Gimana kamu paham? Kalau mana tersirat apa tadi? Dulu itu Pak masing-masing yang namanya berjalan, berkaki, begini, begini, begini. Bangun lagi. Sedangkan kelas. Sedangkan kelas. Nah, belajar kan Ibu? Belajar semua kan? Belajar nak? Kalau udah siap, kita akan apa dulu? Presentasi setiap kelompok tapi mewakilinya saja buat orang. Ya, satu orang maju menampilkan tugas yang saya buat. Ayo sebelum kita ini mulai berkata-kata dengan bibit kita bangun dulu. Bangun ini kita menggunakan SPP kita dulu ya. Kalau yang bilang pagi, satu kali. Kalau yang bilang siang, 2 kali. Kalau malam, siang. Ya, ayo berangkat. Ayo, siap. Fokus ya. Pagi, siang, malam. Pagi, siang.
Satu, nama berapa? Bunyian bunyi, makna tersirat. Cara berapa memiliki keindahan dari keindahan yang luar biasa dalam bentuknya. Dua, makna tersirat. Cara berapa menunjukkan keterhubungan dan ketergantungan antara semua makhluk hidup di alam. Tiga, tersirat. Cara berapa menunjukkan berbagai macam kehidupan dan peristiwa dari yang terjadi di makna tersirat. Cara berapa dibuat dari benar yang memiliki sifat dan yang luar biasa. Dua, makna tersirat. Cara berapa biasanya dikatakan tempat dan tidak setelah. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak tanggapan dari kalian? Kelompok 3. Ada tanggapan? Tanggapan ada untuk kelompok 3? Akan kelompok lain. Kelompok 1, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok ini. Kalimat-kalimat yang memiliki makna tersirat. Satu, bagaikan sarang laba-laba mengingat di kalimat kompleks kompleksitas dan tidak serata dalam struktur penyebabkan hukum yang seperti sarang laba-laba. Dua, kalau kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kelompok? Ada yang menanggapi? Ada. Selanjutnya kelompok apa lagi? Kelompok 2, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 kalimat-kalimat yang memiliki makna tersirat. Bagaikan sarang laba-laba. Laba-laba. Jika melewatinya, kalau melewatinya, kamu akan tertangkap dan kelas itu dikatakan hujan ada kecil. Tiga, sedangkan kelas kumbang bawah. Tiga, kelas kumbang diibaratkan seperti besar dan kecil basah. Kemudian di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kelompok 2? Selanjutnya kelompok mana lagi? Sudah siap kelompok 6? Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang akan bersiar hasil kerja kelompok. Kelompok 5.
hati. Semua nggak bisa kita dengar. Saya Bu, tunjukkan tangan. Jangan membiasakan kita tuh bertanggung jawab. Siapa yang bisa menjawab? Enak. Tadi bisa jawab semua. Ketika hari ini materi kita hari ini sarang laba-laba. Paham nggak kalian dengan itu? Nggak paham? Nggak paham? Nggak paham? Sudah paham? Kalau nggak paham, kita tidak mengerjakan TKPD. Berarti kalian kalau sudah paham, sudah mengerti, sudah mengerjakan TKPD, oh inilah bentuk, oh inilah mana tersirat. Sudah bisa membedakan yang mana tersirat dan mana tersirat. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Kesimpulan tentang sarang laba-laba. Coba analisa. Kesimpulan dari sarang laba-laba. Laba-laba adalah hewan yang sangat kecil dan dapat mengeluarkan jaring. Jaringnya berfungsi sebagai tempat makan atau untuk menangkap dan memakan hewan yang terjerat di jaring tersebut. Jaringnya sangat kuat dan lengket, sehingga jika memegangnya maka tangan kita akan terkena jaringnya. Jaringnya sama seperti kaki cicak yang menempel sangat kuat seperti pada kakinya, sehingga jaringnya juga dapat lengket di mana saja. Sudah dengar? Paham? Kesimpulannya hari ini adalah tentang sarang laba-laba adalah hewan yang sangat kecil dan dapat mengeluarkan jaring. Jaringnya berfungsi sebagai tempat makan atau untuk menangkap dan memakan hewan yang tidak makanan. Paham? Alhamdulillah, berarti kalian untuk materi hari ini sudah paham. Untuk materi minggu depan, kita sudah masuk dalam teks hikayat. Dalam teks hikayat, supaya minggu depan kita tidak lagi ini, tolong anak ibu nanti di rumah belajar tentang teks hikayat. Ya. Sebelum kita mengakhiri, lebih baik kita berdoa dulu untuk hari ini supaya kita sehat dalam keadaan semua dan apa-apa. Berdoa juga ya. Coba si Shoki pimpin sekarang. Amin.